Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang datang? Ya, 5 menit dikunci. Nanti yang terlambat dicatat. Anda lihat mukanya orang yang terlambat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب. Ikhwat sekalian, hari ini saya trial untuk mengusulkan seragam hari Jumat, yaitu pakai batik sama sarung. Jadi ini termasuk kearifan lokal, ya, pakai peci hitam, batik, sarung. Dan ini ada banyak maslahatnya. Pertama, yayasan enggak terbebani seragam. Jadi pokoknya kita kasih kaidah batik sarung terserah. Sarung bekas, sarung padenya silakan, pokoknya sarung sama batik. Kita coba nanti setiap Jumat pertama sama ketiga. Ya. Gimana, Pak? Setuju nggak? Nah, untuk ibu-ibunya nggak mungkin pakai jarit ya. Bahaya ini ya. Nanti coba ada jubah yang didesain ada batiknya gitu ya. Mungkin ujung-ujungnya gitu ya. Rendernya itu pakai warna batik, bukan pakai apa itu yang suka putih-putih itu ya. Ini nanti diserahkan ke desainernya ya. Kepalanya pasti hitam pakai jilbab sama ya. Gitu Pak. Siapa ini? Bagiannya siapa ini? Ya, Pak Ketua mana?
Hah? Apa? Ya, terutama ketua yayasan, Pak Said, teknisnya ya. Ya, nanti semua kajian minggu ketiga sudah pakai kopiah, batik, sarung. Oke? Terserah bebas. Itu. Tapi kalau antum mau niru warna saya, oke. Nggak apa. Dan yakin nggak dapat antum. Nah, ini. Karena ini bawahnya ini sarung Samarinda. Dan antum nggak dapat karena ini hadiah dari gubernur. Jadi ini beli kemarin. Masya Allah, pas. Ya, setuju nggak? Oke, nanti yang tidak pakai nanti kita guys Jumat aja. Sudah Jumat. Jumat genap sama ganjil ya, 135. Paham? Oke. Udah nggak pakai coba. Coba 2 sama 4. Nah, nanti kalau kelihatan Masya Allah, ini semuanya calon Gus. Masya Allah, itu ya. Gus Kiai, ini pondok pesantren Salafiyah yang tulen ya ini nih. Iya. Itu nanti ada Gus siapa? Gus Oci, ya kan? Gus Oleh, berarti Pak Soleh ini. Itu. Gus Uki, berarti Syukri ini. Uki. Udah siap baca? Ikhwas sekalian sudah ngumpul semua, saya ingin kasih prolog ya. Tema kali ini sebetulnya masih lanjutan dari bab ma khafa au bab khauful mu'min minadz-dzambi min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Jadi bab ketakutan seorang mukmin terhadap dosa yang bisa menghapus amal sementara dia tidak sadar. Di antaranya adalah sibabul muslim. Ya, sibab itu beda dengan sabun. Kalau sabun itu menghujat satu arah, kalau sibabun kedua arah, saling. Seperti Al-Qital di sana babul mufa'alah, saling menyerang. Dan otomatis seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hafidh, dia akan mencela sesuatu yang ada pada diri musuhnya atau tidak ada. Kalau ada dipertajam, nggak ada diada-ada. Itu namanya sibab. Dan itu ciri utama munafik. Wa idza khasama fajar. Orang munafik itu punya ciri tanda yang keempat. Kalau keles, kalau terjadi ketidaksukaan, itu reaksinya lebih parah. Ya. Balasannya itu lebih daripada porsinya. Itu ciri orang munafik. Dan kemarin kita bahas ciri-ciri munafik itu dari kebenaran tidur. Lihat aja muka-muka di sini, ya, yang suka ngaji tidur itu emma nggak paham karena pakai bahasa yang dia nggak paham, atau nggak konsen karena punya masalah, atau kurang tidur, atau munafik yang keempat. Ini hak.
kemarin dari sifatul munafikin wa huwa 'anil haqqi naim. Paham nggak? Iya. Yang lebih parah lagi baca tidur itu. Umpamanya itu. Itu. Hadirin sekalian, bab ini ditujukan kepada siapa? Sibabul mu'min muslim, di dalam satu lafaz mu'min. Ya. Ditujukan ke siapa? Tafadhol. Yang bisa menebak dapat hadiah. Ayo, siapa? Enggak. Ditujukan kepada siapa? Kan sa'ala 'anil murji'ah. Abu Wa ini siapa? Zubaid itu sa'ala Wa'il 'anil murji'ah. Ditujukan kepada siapa? Kepada murji'ah atau khawarij? Ini coba baru satu hadis dipahami satu orang aja berbeda, apalagi dua orang. Ini hadis ditujukan kepada murji'ah atau khawarij. Bismillah. Siapa yang ngomong murji'ah angkat tangan. Antum ya. 2, 3, 4. Ayo, lagi. Yang khawarij? Siapa yang khawarij angkat tangan? Wallah. Alhamdulillah enggak ada. Baik. Sibabun itu dari kalimat sabba, tetapi asyaddu minas sab. Ya. Kata Imam Al-Hafidh, ada unsur mencela orang yang di dalam diri seseorang itu ada atau tidak ada di dalam rangka untuk menjatuhkan dia, menimpakan aib kepada dia, dan di dalam rangka untuk apa? Mencemarkan nama baik dia. Itu namanya sibab. Kalau di dalam bahasa kita sabun itu memaki. Kalau sibabun apa? Tolong dicarikan. Sibabun apa? Saling memaki. Gimana itu contohnya? Tolong Ustaz Irfan, kasih contoh. Kayak demo gitu ya? Gimana? Yang kenceng kan tuh. Debat kusir. Yang paling cocok itu contoh yang sangat reflektif itu tengkarnya madu dengan madu. Nah, itu saling memaki itu. Ada nggak? Ada. Nah, itu kayak gitu. Itu reflektifnya di situ. Gitu. Kayak tengkarnya siapa lagi nih? Nah, murid-murid ngebulin temennya. Itu sibab. Makanya kita lebih katakan sibabun itu adalah bullying sosial. Ya. Karena hujatan tersebut, celaan tersebut, makian tersebut ada target untuk menjatuhkan, mencemarkan, dan untuk menimpakan aib. Nah, makanya di sini dijawab atau ditegaskan Rasulullah, sibabul muslim fusuqun. Nah, makanya kita coba baca dari awal. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, fadhal. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Naam.
Qala al-musannif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi wa ilmi syekhina fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad bin Ar'arah qala Muhammad ibnu Ar'arah adalah Abu Abdullah. Dia ini gurunya Imam Al-Bukhari, termasuk Syekhun Kabirun min Khurasan. Makanya namanya ini ada Farisiyun Mu'arrab. Jadi bahasa Persia yang diarabkan. Ada enggak bahasa Indonesia yang diarabkan? Hah? Ada enggak? Kapur. Kapur barus itu, itu diantara. Ada lagi? Balbalan, balbala yubalbilu balbalatan. Nah, itu bahasa Jawa masuk ke Arab. Itu makanya orang Jawa itu kalau sepak bola namanya apa? Nah, itu bahasa apa itu? Jawa. Bahasa Jawa, tapi mu'arrabah. Itu jangan-jangan bahasa Arab yang dijawakan ini. Balbala yubalbilu balbalatan. Makanya di antara ulama ahli tafsir, di antara bahasa Persia yang sudah masuk ke dalam bahasa Arab dan bahkan masuk ke dalam bahasa Al-Quran adalah istabrak. Dan bahasa Melayu, bahasa Indonesia kuno yang sudah masuk ke dalam bahasa Al-Quran adalah bahasa Kapuro, ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro, masya Allah. Itu bahasa Medan itu. Tuh, makanya orang Medan harus bangga bahasanya masuk ke dalam Al-Quran, kafur. Makanya ghairu mu'arrabah, tidak di tanwin. Kafuro, tanwin atau enggak itu? Kafuro itu Tanwin. Munawan. Kafuran. Nah. Kafuron? Ya. Benar. Belakangnya sumber. Munawan. Menawan. Berarti sudah masuk ke dalam bahasa Arab. Sudah bukan lagi ajam. Makanya saya coba untuk telisih seluruh tafsir Al-Quran. Tidak ada satupun ulama ahli tafsir yang mengklaim itu bahasa Persia. Padahal ini bukan bahasa Arab asli, kafuro. Cuman mu'arrabah. Karena komoditas kafur ini sangat terkenal dan fenomenal di kalangan orang Arab sebelum Islam, setelah Islam. Makanya sampai Rasulullah merekomendasikan untuk perawatan jenazah. Dan itu kapur terbaik adalah dari mana? Barus. Barus itu di mana? Aduh, antum ini orang mana tuh, Pak? Singkel, Barus, sama jadi sama mana? Sibulga. Itu dulu daerah paling makmur, daerah pelabuhan paling subur, paling ramai di dunia. Karena muaranya orang yang datang dari ke timur itu kan satu dari Yaman, dua dari Jeddah, tiga dari Persia. Nah itu rata-rata singgahnya memang pertamanya adalah di Gujarat atau di Ceylon. Yes, Ceylon itu Sri Lanka sekarang. Terus kemudian ke timur itu biasanya singgahnya itu pertama kali adalah di Malaka, kemudian di Aceh kemudian ke timur baru Singkel, Sibulga sama Barus. Ke timur lagi nanti itu ke daerah Amparan Jati. Amparan Jati itu mana? Jadi ngomong tahu sendiri jadi bingung juga. Amparan Jati itu daerah Cirebon. Itu dulu pelabuhan paling bergengsi. Kemudian ke timur lagi Tuban, ke timur lagi Gresik. Nah, itu daerah-daerah
Makanya Masya Allah, Islam datang ke Indonesia itu melalui pelabuhan, dan Indonesia dulu dikenal daerah maritim. Makanya kapal-kapalnya itu besar. Jadi sejak zaman dahulu, makanya antum lihat Borobudur itu dibangun tahun berapa? Nggak ngerti ya sampai ini. Ngerti apa sampai ini? Borobudur, Pak Agus. Guru sejarah nih, Pak Mul. Mana Pak Mul? Oh ya, umur tahun berapa? 822. 800-an itu kira-kira datangnya siapa? Syekh Maulana Malik Ibrahim. Maaf bos. Kerajaannya siapa Pak Mul ketika itu? Kan Brawijaya jatuh, Sriwijaya jatuh. Terus pindah ke Medang Kawulan. Terus berdiri kerajaan di Sunda di sini. Apa namanya? Yang sekarang jadi nama universitas. Aduh, Tarumanegara. Ada antum ini soal mas. Ada. Dan antum nggak harus ahli sejarah, antum pelajari gitu. Karena jatuh bangunnya negara Indonesia itu hampir terjadi 22 kali lebih. Jadi Indonesia itu muncul tenggelam itu berkali-kali. Tarumanegara kalah diserang sama, ayo Pak Mul, Mataram Hindu. Mataram Hindu berdiri tahun terus Prambanan yang bangun siapa? Mataram Hindu kan? Ya. Masya Allah. Terus berdiri habis itu Mojopahit. Ini Singosari dulu. Singosari jatuh direbut Jayakatwang. Terus Kediri. Kediri namanya kerajaan apa? Doha. Masya Allah. Kemudian diserang oleh kerajaan dari Cina. Karena Kublai Khan ingin membalas, sakit hatinya telinga utusannya digunting. Singosari ini Kertanegara sudah nggak ada, maka akhirnya nyerang Jayakatwang dianggap penggantinya. Ternyata setelah diserang habis-habisan perang, hampir tidak ada kalah, tidak ada menang, Raden Wijaya menyerang Cina, dihabisin dari belakangnya. Kemudian mereka lari morat-marit, sisa-sisa pasukannya di daerah sekitar Pati Jepara dibiarkan. Makanya Cina-Cina itu banyak di sana, tapi Cina dulu, bukan Cina zaman modern. Sehingga sebagian ahli sejarah mengatakan Raden Patah itu disinyalir anak-anak orang Cina yang tinggal karena tidak bisa kembali lagi ke Cina karena kapalnya dibakar oleh Raden Wijaya. Jadi strateginya bagus. Sisa-sisa pasukannya dia memukul musuh lewat tangan musuhnya yaitu Jayakatwang yang membunuh mertuanya yaitu Kertanegara. Terus kemudian dia lari bersama panglima penasihatnya Banyak Wide ke daerah Madura. Terus ketika habis sisa-sisa dibantai, lari semua ke utara, ke hutan-hutan sembunyi, ya tinggal sedikit dibiarkan, yang penting nggak mungkin balik ke Cina karena kapalnya dihabisin. Tuh strategi perang begitu. Makanya akhirnya berdiri kerajaan Mojopahit didirikan oleh Raden Wijaya. Makanya kenapa Ronggolawe bersama anak turunnya itu dijadikan kepala pelabuhan sekaligus menteri luar negeri abadi oleh Raja Mojopahit karena jasa nenek moyangnya siapa? Banyak Wide tadi. Karena Banyak Wide itu
Akhirnya melahirkan anak cucu namanya Ronggolawe. Ronggolawe nanti melahirkan anak namanya Raden Sahur. Raden Sahur melahirkan anak namanya Sunan Kalijogo. Nah itu. Gimana Ustaz? Ngomong apa tadi? Nggak nyambung. Oke. Jadi Muhammad ibnu Ar'arah ini nama Farisi. Taib. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Masya Allah, ini sanad hadis ini disampaikan oleh semua punggawa ahli hadis dan guru-guru hebatnya sanad Imam Al-Bukhari. Syu'bah ibnu Hajjaj. Terus An Zubaidin. Nah, di sini ada jalur lain, bukan dari langsung Syu'bah an Zubaidi, tetapi A'mash, yang salah satu Amirul Mu'minin fil hadis. An Zubaidi qala, qala sa'altu Aba Wa'ilin 'anil Murji'ah. Wa'il, kita sedikit untuk menjelaskan siapa itu Wa'il. Wa'il namanya Syaqiq ibnu Salamah. Beliau ini menemukan 3 zaman. Zaman jahiliyah, zaman nubuwah, dan zaman setelah kenabian. Bahkan beliau mengatakan, ketika Rasulullah diutus, saat itu aku umur 10 tahun. Dia kenapa dikatakan tabi'in? Karena dia masuk Islam belum sempat melihat Rasulullah. Karena dia itu termasuk dari kabilah Bani Asad ibnu Khuzaimah, walaupun di antara para ulama ahli sejarah mengatakan tidak kita temukan data sejarah di mana Khalid ibnul Walid itu pernah memimpin Sariyah Bani Asad. Yang ada adalah Bani Juzaimah, yang membunuh banyak orang, bahkan menawan perempuannya langsung dijadikan budak. Rasulullah SAW marah, tidak akan pernah malah seperti itu kepada Khalid ibn Walid. Ya. Makanya dia lari. Kemudian di dalam proses pelarian itu beliau masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia tidak pernah melihatnya. Dan beliau menemukan zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Masya Allah. Bahkan kata Abu Sa'id ibnu Salih, kata Abu Sa'id ibnu Salih, saya mendapati Abu Wa'il selalu menjadi imam sholat jenazah kita. Masya Allah. Makanya disinyalir oleh ulama-ulama ahli nasab, beliau itu umurnya 150 tahun. Meninggal pada tahun 99 Hijriah. Masya Allah. Sudah. Berarti menemukan Umar bin Abdul Aziz itu. Betul. Panjang sekali umur. Tapi lebih panjang semua itu dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dikutip oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab At-Tamyiz Baina Sahaba, umurnya 350 tahun. Karena antum cek aja proses belajarnya dari berapa pendeta. 5 pendeta itu mati ganti sampai 5 pendeta. Bukan pindah-pindah kelas, bukan pindah-pindah sekolah. Dia belajar dari satu pendeta sampai mati, diwasiatkan untuk ganti pendeta lagi, sampai yang terakhir aku tidak mendapatkan kecuali kalau kamu ingin ketemu seorang Muhammad yang akan menjadi penutup akhir zaman nanti, pindahlah kamu ke daerah mana? At-Thayyibah. Di mana di sana kurmanya sangat lebat. Di sana akan muncul dia. Akhirnya Salman Al-Farisi berusaha untuk menjual apa yang dia miliki, untuk hijrah ke Madinah, menunggu kedatangan Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Masya Allah, Pak. Tapi qadarullah, Pak.
dengan biaya yang mahal dari Syam ke Madinah, dibayarkan kepada seseorang. Ternyata orang tersebut menjual Salman atas nama budak. Subhanallah, Masya Allah, beratnya hijrah. Jadi antum jangan membayangkan hijrah itu kayak pakai hashtag, kohet, tulisan, terus apa nih? Hah? Itu namanya hijrah artis itu. Giliran sekarang apa? Giliran sekarang apa pahit, balik lagi. Itu. Hijrah yang hakiki adalah hijrahnya sahabat ke Madinah, hijrahnya sahabat ke Habasyah, hijrahnya Salman Al-Farisi untuk mencari kebenaran berapa ratus tahun, Pak. Dari satu pendeta ke pendeta lain sampai akhirnya dia rela menjadi budak bertahun-tahun di Madinah, hidup di kebun kurma. Kemudian akhirnya dia menemui Rasulullah SAW. Tanda Nabi itu dua. Dia terima sedekah, tidak terima, dia terima hadiah, tidak terima sedekah. Kasih kurma sedekah. Itulah Rasulullah. Ini benar, tapi bisa kebetulan. Akhirnya dicek lagi. Kasih. Tanda satu lagi yaitu melihat khatamun nubuwah di antara belikatnya. Ini yang sulit. Ketika Rasulullah SAW sholat jenazah ini, mengantarkan jenazah kepanasan, dilepas bajunya. Di situ dia melihat khatamun nubuwah. Langsung dipeluk dari belakang, dia menangis, masuk Islam, syahadah la ilaha illallah. Berat Pak, pahit. Kebenaran itu Pak, jangan antum kira. Sekarang ini antum di zona Yaman, antum sudah maksimal di dalam memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran, mengisi kekosongan Islam sekarang. Islam sekarang kosong. Kosong dari pengamalan. Kosong dari tokoh. Sekarang di Indonesia Pak, tidak ada satupun ahli sejarah Islam. Nggak ada, semua sejarah umum, nggak berani. Hukum, pakar hukum Islam, nggak ada. Pakar pendidikan Islam, nggak ada. Ini kosong dan ini adalah bahaya. Kenapa dulu Islam maju? Karena dipenuhi pakar. Ada pakar fikih, ada pakar tafsir. Tapi semua ini kosong. Itu. Baik, Wa'il. Lanjut. Faqala haddatsani Abdullah Ibnu Mas'ud. Makanya dari sekalian klaim sebagian ulama bahwa Abu Wa'il ini adalah mutafarrid, salah. Karena di sana ada mutaba'ah atau syahid dari dua, dari Abdurrahman ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, anaknya Abdullah ibnu Mas'ud meriwayatkan hadis macam seperti ini yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Makanya beliau dikasih kunyah lah. Abu Abdurrahman. Abdullah Mas'ud karena anaknya yang besar itu Abdurrahman. Meriwayatkan dari bapaknya hadis la'nul muslim akhahu fisqun. Baik, lanjut. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti hadis ini adalah an'ana. Jadi perpaduan antara tahdis wal an'ana. Haddatsana kemudian anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ayo lanjut. Qal sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Sibabul muslim fusuqun. Mana lebih berat, maksiatun wa fusuqun? Mana yang lebih berat? Tafadhal. Yang paling terbelakang. Yang nempel tembok. Pak Aim, ente nempel tembok enggak? Enggak, bener. Antum kayak wayang kulit ya. Mana yang lebih berat? Maksiatun mana tadi? Fusuqun.
wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Berarti di sini lebih berat daripada fusuk. Al-fusuq itu artinya al-khuruj. Dalam istilahnya al-khuruj an ta'atillahi wa rasulih. Itu fisqun. Jamaknya fusuqun. Dan ini merupakan suatu hal yang jelas-jelas bahwa al-ma'siyatu tadurru al-iman. Kalau kita mengikuti pendapat madhabnya Murji'ah, dia mengatakan bahwa la yadurru ma'al imani ma'siyah, berarti apa? Sibabul muslim imanun. Alaysa kadzalik ya ikhwan? Idza nahnu nattabi' madhhab al-murji'ah, naqulu ma qala al-murji'ah. Madza naqul? Kalau kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Murji'ah, sibabul muslim imanun. Hal hadza sahih? La. Makanya di sini Abu Wa'il yang berbicara tentang Murji'ah pada saat anget-angetnya, pada saat muncul pertamanya, teori itu muncul, tanyalah kepada seorang alim. Ini menunjukkan bahwa Zubaydi sudah tepat. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Meskipun Zubaydi ini adalah seorang ulama besar, ketika ada yang lebih besar minal adab, termasuk di antara adab, tidak boleh seorang itu mengeluarkan fatwa di tengahnya masih ada orang yang alim, lebih alim. Kadang-kadang ada orang celontangan, ya. Ada seorang yang lebih alim dijawab sesuatu, jawab di depan ulama. Coba bayangkan ana ditanya sesuatu masalah, di situ ada Syekh Masyhur, ana jawab nyerocos, adab enggak itu? Laisa minal adab. Karena Allah sendiri menata adab, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul. Kalau enggak ada Rasul, wa ila ulil amri minhum baru. Ketika enggak ada Rasul, ulil amri pun bertingkat-tingkat. Zubaydi seorang ulama, karena ada yang lebih alim, yaitu Wa'il, dia bertanya kepada Wa'il. Dan Wa'il bertanyanya kepada siapa? Coba Pak, sekelas Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat. Ketika melihat ada orang yang zikir pakai kerikil, ya, ini saya lempar yang ngantuk kayak. Anak kasih perumpamaan. Ini tolong pecah jadi 8. Ya, Anda ambil kerikil. Subhanallah. Ada kacangnya enggak, Pak? Coba pinjam kacangnya, Mas. Nah, itu. Anak kasih contoh. Ya. Ini umpamanya kerikil, zikir pakai subhanallah. Subhanallah. Karena dulu belum ada tasbih yang itu. Subhanallah. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari melihat aneh, tapi enggak ada yang salah secara zahir karena zikir. Akhirnya datang kepada Abdullah ibn Mas'ud. Coba lihat. Padahal dia sahabat. Kenapa Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud? Karena Abdullah ibn Mas'ud a'lam minhu. Makanya dia duduk di depan rumahnya, nunggu. Ini menunjukkan bahwa ketika sekarang itu kondisi masih khairun nas, kondisi masih penuh dengan kebaikan, kondisi di mana cahaya Islam itu masih kuat, Umar datang ke ulama. Makanya tanda zaman itu sudah mulai tidak baik ulama mendatangi Umar. Makanya kata Rasulullah SAW, man sakanal badiyata jafa, siapa yang tinggal di pedalaman kolot. Makanya antum sudah benar nih merantau. Karena di kampung itu kolot.
Orang kampung itu, apalagi pelosok, itu kolot. Wa man istadaqa fal, barang siapa yang suka mancing, lalai. Ini mana muka-muka mancing? Wa man atal imam uftutina bihi, wa man ata al imam babal imam uftutina bihi. Makanya salafus soleh mendekatin pemimpin bukan dalam rangka untuk menjilat tapi menasihati, dan menjauh bukan dalam rangka untuk bughad tetapi di dalam rangka untuk apa? Menghindari fitnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan inna sa'ida laman junibal fitan, sesungguhnya orang yang paling bahagia adalah orang yang dihindarkan dari fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Jadi mendekat-dekati fitnah itu bukan orang baik. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Ya, karena pintu pemimpin itu Pak penuh dengan dua kekuatan dan kekuasaan dan kekayaan. Pintunya ustadz penuh dengan apa? Pintunya ulama. Halo? Apa Ustaz Fauzi jawab? Keilmuan apa? Apa? Ya kecuali ulama su. Ya. Keilmuan nama kebaikan. Syattana bainahuma. Makanya man ata babal imam uftutina bihi. Kita datang di dalam rangka untuk nasihat, kita jauh di dalam rangka untuk tidak bughad, tetapi di dalam rangka untuk menghindar dari fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Makanya Rasulullah mengatakan satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i. Akan terjadi fitnah, orang yang duduk lebih baik di dalam hal itu daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada yang berusaha. Maksudnya provokatornya, korlapnya, korlap fitnah. Gitu. Makanya dari sekalian Al-Hasanul Basri kemarin kita ceritakan pada saat ulama-ulama angkat senjata, di antaranya Sa'id bin Jubair untuk melawan Hajjaj bin Yusuf. Dia di antara sekian ulama, dan ini adalah mayoritas, dan itulah yang sesuai dengan al-haq. Kullun ijtihad, lakin wafaqal haq aw lam yuwafiqil haq, itu syai' akhar. Di antara sekian ulama yang wafaqal haq insyaallah adalah Al-Hasanul Basri, tidak angkat senjata. Dan idza ijtahadal hakim falahu fa asaba falahu ajrun wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Lanjut Ustaz Syekh. Habis. Udah. Ana lanjutin ya tadi yang kasus ini Ibnu Mas'ud ya. Jadi Rizlan masih ngikutin nggak Pak? Bener nih, Mbak-mbak? Ibu-ibu masih nggak? Masih apanya? Kesadarannya? Alhamdulillah. Melek? Kacang? Habis ini itu. Tapi setelah dikabarin, dia nunggu juga, nggak mau mengganggu, ngetok-ngetok pintu, karena masya Allah Abdullah ibnu Mas'ud itu Pak, orangnya kecil tapi berwibawanya masya Allah, sekelas Abul Hasan Al-Asy'ari, nggak mau ngetok pintu, nunggu sampai keluar. Abu Musa Abu Musa Nabi bilang, kapan? Yang tadi sebelumnya Abu Musa, ya itu yang penting itu Abu Musa Al-Asy'ari. Dia keluar sambil membenahi jubahnya, masya Allah Pak.
Padahal ini Abu Musa al-Asy'ari ini gubernur. Abu Mas'ud majelis ulamanya. Terus kemudian keluar jalan. Wahai Abu Abdurrahman, ada sesuatu aneh tapi tidak ada kecuali kebaikan. Apa itu? Ada sekelompok orang zikir pakai kerikil. Silahkan dia suruh ngitung-ngitung keburukannya, tidak akan menghilangkan kebaikannya. Karena bukan dosa yang mengeluarkan dari Islam. Di mana mereka? Kalau kamu masih ada umur akan lihat. Akhirnya jalan. Abu Abdurrahman pakai taktik strategi supaya OTT, operasi tangkap tangan, OTT. Ini yang benar ini OTT ini. Ini OTT benar-benar. Caranya Abdullah ibnu Mas'ud menutup mukanya dengan jubah. Itu masuk masjid. Karena apa? Karena kalau dari jauh sudah ketahuan Abu Abdurrahman, Abdullah ibnu Mas'ud bubar. Wah, ada Abdullah. Bubar. Dia masuk masjid karena postur tubuhnya pun kecil. Ya, ini paling juga siapa sih ini? Marbot paling masuk masjid. Dia dalam keadaan melakukan aktivitas yang betul-betul seru-serunya ini operasi tangkap tangan. Langsung di depan mereka dibuka mukanya. Mau kaget semuanya. Kata beliau, betapa cepatnya kalian ini meninggalkan warisan Rasulullah. Bajunya masih utuh, perabot rumah tangganya masih lengkap. Belum rusak. Kalian sudah berubah seperti ini. Kemudian mereka menjawab, Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa khaira. Kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ini jawaban seorang alim dari kalangan sahabat. Dan betul-betul jawaban dari sumber mata air kebenaran. Kam min muridin lil khairi lam yablughu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tidak sampai. Imma enggak benar atau enggak ikhlas. Nah, kalian ini enggak benar. Itu makanya itu. Banyak orang yang menginginkan kebaikan lam yablughu. Kenapa? Imma tidak benar atau tidak nyampai. Makanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aswabuha wa akhlasuha. Benar enggak? Ikhlas enggak? Ini enggak benar. Dari sejak itu Masya Allah. Perawi hadis ini siapa? Amr bin Salamah. Mengatakan, saya melihat semua mereka yang zikir di masjid itu perang di belakang Khawarij di Nahrawan. Masya Allah. Semuanya. Coba bibit kebid'ahan. Jangan antum kira hanya majelis ta'lim. Wasil bin Atha itu awalnya cuma hanya mojok di pojokan masjid. Halaqahnya Al-Hasanul Basri. Kemudian dia bikin sendiri majelis tandingan sehingga dikatakan Mu'tazilah. Kecil. Jadi antum jangan meremehkan pintu kebid'ahan. Sekecil apapun dari sumber kebid'ahan besar itu awalnya kecil. Siapa Jahm bin Safwan? Siapa itu Ma'bad al-Juhani yang pertama kali menggulirkan Qadariyah? Jahm bin Safwan yang menggulirkan Irja'. Siapa mereka? Mereka ini guru ngaji, TPA. Yang itu ketika dhalalah itu dibiarkan membesar, menggilas dan bahkan menghilangkan Islam itu sendiri. Dan wa qitaluhu kufrun. Nah, ini jam berapa, Bang? Memerangi seorang mukmin itu kufur. Kenapa? Al-kufru di sini apakah al-kufrul mukhrij 'anil millah? Jelas tidak. Kenapa di sini diungkapkan kufur? Kata Imam Al-Hafidz ada dua alternatif.
Pertama, Rasulullah ingin mengungkapkan mubalaghah fit tahdhir, karena tidak patut hal-hal tersebut dilakukan oleh seorang mukmin. Karena wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha. Sama itu. La tarji'u ba'di, gimana? Kuffara yadribu ba'dna, itu. Atau Rasulullah sedang mentasybih bahwa perbuatan memerangi muslim itu enggak patut. Harusnya itu hanya dilakukan muslim kafir. Yang memerangi orang muslim itu hanya kafir. Makanya kok ada muslim memerangi muslim, maka ditasbih ini perbuatan-perbuatan orang-orang yang hanya patut menyandang kekufuran. Makanya wa qitaluhu kufrun. Walaupun ada takwil-takwil yang lainnya yang katanya mustahil, yaitu siapa yang sibabul muslim wa qitaluhu mustahilla, ini enggak perlu dibedakan antara keduanya, karena man istahalla syai'an faqad kafar. Atau ada yang memberikan satu makna yang dimaksudkan al-kufru lughatan, yaitu taghtiyah, di mana seorang muslim kan harusnya membela, melindungi, ini malah menyerang. Berarti di sini menutupin hak-hak muslim yang harus dia lindungin. Ada yang mengatakan itu. Dan berbagai macam takwil yang wallahu a'lam bishawab. Kata Imam Al-Hafidh, dua pendapat. Yang pertama, bahwa kalimat wa qitaluhu kufrun sesuai dengan tarjamah adalah makna dua, yaitu mubalaghah fit tahdhir, dan di dalam rangka untuk apa? Tashbih bi anna hadza mislu amalil kafir, karena tidak ada orang yang memerangi muslim kecuali kafir aslinya. Walaupun yang dimaksudkan kufrun la yukhrijanil millah, karena wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, bahwa orang mukmin yang sedang berperang masih dipanggil oleh Allah minal mu'minina qatatalu, berarti perang tersebut yang saling membunuh tidak menghilangkan status iman, tidak menghilangkan status mukmin, tetapi mukmin pastinya naqisul iman. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya kira itu kita buka untuk mengeluarkan manusia dari alam lain, dan juga kesadaran yang sudah mulai hilang 20%, 30%, ngantuk, ya suasana, ya apalagi Masya Allah ini panas ya Pak ya. Ini Ana udah bilangin bahwa ekosistem kita ini sudah rusak. Rata-rata suhu dunia itu naik 3 derajat Celcius. Makanya nggak hujan sedikit aja begini. Makanya jaga ekosistem dengan cara dua. Kalau kita nanam sama ngompos, sudah nggak usah aneh-aneh. Ngompos yang rajin, nanam tanaman yang rajin. Jangan rajinnya cuma babat. Rajin nanam, rajin ngompos, itu solusinya. Kalau enggak, Masya Allah ini bisa jadi padang pasir nanti. Antum cek aja di Bekasi sekarang 36. Loh, itu udah sama Mekah itu. Iya. Sama Mekah itu 36, 37, Masya Allah. Di sini berapa derajat sekarang? Coba dilihat Google-nya. Tanya aja sama Mbak Google. Berapa? Oh, 33, Masya Allah. Padahal abad 18, Tom Raffles di dalam kitabnya The Historic Java, Jawa itu rata-rata suhunya 29. Sampai 30 paling tinggi. Oh, itu ngeri. Coba bayangkan, katanya di Gunung Jayawijaya itu ada salju abadi. Hilang tuh Pak. Hilang. Dulu itu panjangnya 32,19 kilometer. Sekarang tinggal berapa? 0,32. 0, jadi kurang dari 1,5 kilo kurang. Habis. Panas.
Anak cucu antum nanti kayaknya jadi robot semua karena harus Indonesia jadi padang pasir jadi Indonesia, khawatir gitu. Karena Rasulullah mengatakan la taqumus sa'ah ini inna min asyrati sa'an ta'udal jazirah murujan wa anhara. Nanti jazirah Arab itu kembali bersungai dan berijo royo-royo. Masya Allah. Oke, silakan bertanya. Hujan ya? Alhamdulillah, mutir Nabi rahmatillah. Kita pulang sampai selesai hujan. Masya Allah. Fadhal. Silakan, Masya Allah. Syekh Madura. Bismillah, Ustaz. Langsung to the point, Ustaz ya. Di sosmed akhir-akhir ini ada istilah masuk surga dizolimi pemerintah. Ini bagaimana tanggapannya, Ustaz? Apakah benar dengan istilah ini? Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Ustaz Nana. Jazakallahu khairan, Ustaz Zainal. Jawabannya simple, singkat. Antum kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasulullah mengatakan isma' wa'ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka. Dengar dan taati meskipun memukul punggungmu, mengambil hartamu. Pemimpin seandainya zalim, kita tambah dengan kerusuhan, apa enggak lebih bahaya? Dan setiap demo selalu ada kerusuhan. Setiap demo pasti ada ekses. Setiap demo selalu dibarengi dengan apa? Kekerasan. Hampir nyaris kita tidak temukan demo yang damai kecuali demo makanan. Itu damai itu, Masya Allah. Demo masakan aja udah. Memang berat menjelaskan manhaj yang mulia ini. Makanya kemarin saya ditawali Wakapolda Palembang. Disuruh menyampaikan masalah demo. Insya Allah. Nggak tahu insya Allahnya santri apa kiai itu insya Allah. Ini seingat saya beliau dulu jadi Kapolres Pati ketika dulu saya ke sana. Sekarang udah Wakapolda, Masya Allah. Nah itu hadirin sekalian, memang manhaj ini sulit untuk diterima oleh banyak orang. Karena sudah dijadikan bagian daripada undang-undang. Yaitu apa? Demo adalah adiknya demokrasi. Itu adik kakak. Atau paman sama ponakan lah pasnya itu ya. Jadi sulit kita itu menafikan demo dari demokrasi. Padahal yang di dalam prakteknya Pak, sampai hari ini kita belum pernah mendapatkan negara demokrasi yang ideal. Kasih contoh, nggak ada. Mana? Amerika? Bohong. Eropa? Mana? Tuh. Yang berhasil adalah sekularisasi. Di mana di tengah lautan demokrasi itu ada pesan apa? Sekularisasi, pelan-pelan menjauhkan peran dunia dari kehidupan. Itu yang nyata. Itu yang benar. Akhirnya praktek utamanya adalah manusia bisa mengatur dirinya sendiri. Nggak perlu diatur oleh Tuhan. Karena suara rakyat, suara Tuhan. Jadi yang mengatur negara adalah rakyat, bukan Tuhan. Hasilnya untuk melihat aturan manusia Pak, penuh dengan subjektivitas.
Kenapa? Apalagi aturan itu kaitannya dengan apa? Memukul dalam dulang, menepuk dalam dulang, atau di dalam istilah, jangan-jangan aku yang pertama kali kena undang-undang yang saya buat itu. Makanya logika yang benar itu, yang paling berhak membuat aturan, kalau produksi mobil Pak, siapa? Mobilnya sendiri nggak mungkin buat. Yang buat adalah yang memproduksi mobil. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Yang paling berhak untuk mengeluarkan buku perawatan supaya mobil itu benar, mobil itu terawat awet siapa? Yang punya pabrik itu. Yang punya manusia siapa? Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yarhamkillah. Ada yang bersin baca alhamdulillah enggak tadi? Alhamdulillah. Udah kenceng, alhamdulillahnya enggak kenceng. Enggak imbang itu namanya. Ya, harusnya alhamdulillahnya lebih kenceng daripada bersihnya, gitu ya. Itu. Iya. Oke, enggak alhamdulillah, yarhamkillah. Mudah-mudahan baca alhamdulillah. Gitu, Pak. Dan coba bayangkan Pak, manusia yang bikin undang-undang itu ternyata kadang-kadang lebih buruk akidahnya daripada kita. Lebih kotor akhlaknya daripada kita. Bahkan dia itu orang ateis. Membikinkan aturan untuk mengharamkan kemaluan anak istri kita. Mengharamkan harta kita. Rela antum. Rela sekarang antum punya mobil yang indah bagus Mercy, ternyata dirawat pakai bukunya Bajai. Habis diservis lompat-lompat tuh ini Mercy-nya. Makanya tidak ada aturan yang paling objektif kecuali aturan Allah. Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak ada yang bisa di atas hukum kecuali Allah. Allah lah yang tidak bisa dihukum. Allah lah yang tidak bisa dikritik. Allah lah yang tidak pernah bersalah. Allah yang tidak pernah keliru di dalam memutuskan. Selain itu, idza ijtahadal hakim fa'asab, berarti ada yang fa idza ijtahada fa akhta, ada yang salah. Itu Pak. Sungguh sangat patut kalau antum punya mobil Toyota dirawat pakai bukunya Toyota yang keluarkan, Mercy, terus apa lagi? Apa? Oh iya, Wuling, pakai buku Wuling. Coba antum sekarang mau ngerawat mobil Wuling pakai Rolls Royce, nggak bisa Pak. Apalagi Rolls Royce pakai bukunya Wuling, hancur mobilnya. Kita ini produk Allah yang paling mahal, yang paling bagus. Ibarat mobil itu lebih daripada Rolls Royce, lebih daripada Ferrari. Antum rawat pakai buku Bajai. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Enggak ada ahsani taqwim ketimbang manusia. Coba produk yang semahal ini, se-eksklusif ini, seistimewa ini dirawat pakai ibarat jam harganya 50 miliar. Jam apa itu? Mereknya aja nggak ngerti tuh. Rolex itu mah pasar masa tuh. Kuper banget tuh. Rolex udah nggak kelas. Yang paling murah 11 miliar. Yang sedang 50 miliar. Yang paling tertinggi 149 miliar. Jam apa? Ya, jam yang kemarin dijarah. Itu yang paling apa? Itu udah mereknya saking susahnya. Coba. Kemudian antum bawa bengkel ke Saiko, Pak. Coba Casio itu, apalagi Ngatno, kan gitu. Hancur. Wallahi, si pemilik jam itu nggak akan bakal mau. Masa
ini jam saya beli 40 miliar, saya bawa ke tukang jam, Rolex ke jam Seiko, ke jam ini enggak. Ini produk eksklusif, produk mahal. Siapa itu? Manusia. Tidak ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sementara kadang-kadang yang membuat aturan untuk kita itu sekolahnya lebih rendah, kualitas akidahnya bobrok, akhlaknya Masya Allah, bahkan jauh dari Allah, jauh dari Rasul, jauh daripada etika, jauh dari moral, membuat aturan untuk kita. Allahu Akbar. Makanya yang terjadi sekarang ini kehancuran. Kita tidak sedang mengkritiki satu sisi kehidupan, tapi intinya sekarang dimanapun ada sekularisasi, itu adalah anak lahiran haram demokrasi. Anak haramnya demokrasi itu sekularisasi. Akan melahirkan apa? Undang-undang buatan manusia dan akhirnya mencelakakan manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Itu Pak, ya. Tapi intinya bagi kita, isbir hatta talqauni fil haud, sabar sampai kamu ketemu aku di telaga. Udah itu. Protes demi protes itu semua antum lihat hanya sekedar apa? Isian pepesan kosong. Ujung-ujungnya egois. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan satakunu atharah. Itu umarok yang asara. Asara itu apa Ustaz Fauzi? Mementingkan diri sendiri, ego sektoral dan tidak mau dinasihatin, keras kepala. Itu asara. Kita akan menemukan satu pemimpin yang adud dan asara itu. Makanya ada waktu nasihat-nasihat ini enggak sesudah. Saya dulu ketika ada kesempatan nasihat dimintai siapapun. Dipanggil Pak Kapolri, datang dulu. Suruh kasih presentasi, enggak ada, ya sudah ngaji. Enggak ada cara lebih daripada itu. Karena ud'u ila sabili rabbika, enggak ada kecuali tiga itu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Wallahu a'lam. Silakan tanya lagi. Kayaknya ada muka-muka demo dah ini. Nah, ya. Dan seluruh kaum muslimin, ini Ustaz, kalau berkaitan dengan perang yang antara para sahabat, sikap kita itu bagaimana Ustaz? Seperti misalkan antara Ali dan Muawiyah dan lain-lain. Sudah dijawab oleh para ulama. Wa ma jara bainas sahabati naskutu wa bil ijtihadi. Mana? Ustaz Fauzi. Nattabi'u. Jadi wa ma jara bainas sahabati naskut. Dan ijtihad-ijtihadnya kita benar, nattabi'u. Udah itu aja. Kenapa hadirin sekalian kita tidak mempersoalkan? Karena mereka sudah di surga. Mau apa lagi antum? Mau diapain orang yang sudah di surga? Makanya Rasulullah memberikan satu pagar betis perlindungan, ibarat software antivirusnya itu sudah kelas apa lagi? Apa ya? Yang antivirus yang paling bagus apa sekarang? La tasubbu ashabi. Jangan kamu menghujat sahabatku. Wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Andaikan di antara kalian infak segede gunung Uhud, bukan hanya Uhud, berupa emas, tidak akan menyamai semutnya. Satu mut itu segini Pak sahabat. Au nisfahu, separuhnya. Kenapa? Karena fil jannah. Hum udul. Makanya kalau kita lihat masalah bab hadis, status semua sahabat itu memang tidak maksum, tapi udulun udul, adil dalam arti konteks la tajtami ummati ala dhalalatin. Enggak mungkin umatku sepakat dalam kesepakatan siapa? Kesesatan siapa? Yang terdepan adalah sahabat.
Makanya Allah menobatkan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Siapa? As-sahabah. Tidak mengikuti jalan selain mukminin, selain jalan kaum muslimin, berarti ijma'us sahabat, maka sesat. Udah itu. Siapa yang menyelisih Rasul, tidak mengikuti ijma' sahabat, nuwallihi ma tawalla, ana biarkan sesat. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. 3 kaplingan yang Allah bikin untuk orang yang menyelisih ijma'us sahabat dan menyelisih sunnah Rasulullah, yaitu nuwalli ma tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Gitu Mas. Ada lagi? Yang tidur itu saya pengen tanya, itu yang tidur gimana pertanyaannya, orang tidur gimana? Ana juga ingin tahu. Asyik kali didengarnya. Silakan. Cik, bismillah Ustaz. Jazakallahu khair. Pertanyaannya begini Ustaz, dari hadis ini berarti apa yang bisa kita ambil antara sikap Ahlus Sunnah dengan Murji'ah Ustaz? Konteks memakai orang Muslimnya adalah perbuatan fasik dan memeranginya adalah kufur. Ya, Al-Murji'ah tadi ana belum, ya sebetulnya sudah banyak lewat. Murji'ah itu dari kalimat irja' bermakna takhir. Karena mereka mengakhirkan amal dari iman. La yudkhilul amal minal iman. Atau la yaqul al-amalu minal iman. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan al-amalu minal iman. Kita tanpa harus mentafsil minas sihhahu minal kamal, titik. Al-amalu minal iman. Wa man lam yaqul al-amal minal iman fahuwa murji'. As-sibabu wal qitalu minal ma'asi tadurrul iman. Itu loh Pak, closingnya Pak. As-sibabu wal qitalu minal ma'asi tadurrul iman. La kama taqulul murji'ah la tadurru ma'al imani ma'siyatun. Maksiat apapun tidak akan membahayakan iman. Bahkan orang antara Fir'aun dengan Jibril sama, mukmin kamilul iman. Karena Fir'aun juga ada tasdik. Makanya ketika disuruh untuk mencari tahu Tuhan, membangun kemana? Ke atas. Barangkali saya menemukan Tuhannya Musa, bukan ke bawah. Apalagi Fir'aun akidahnya Jahmiyah, Allah di mana-mana, bikin terowongan banyak. Fir'aun mengatakan ke Haman apa? Bangunlah bangunan ke itu. Sarhal la'alli attali'u ila ilahi Musa. Bikin saya tangga-tangga ke atas, ya bangunan ke atas, supaya saya bisa tengok itu Tuhannya Musa. Ke atas tuh Fir'aun nyarinya, bukan di mana-mana lagi. Tuh. Oke, gitu Pak ya. Ada yang kurang lagi? Yang lainnya? Loh, nggak jadi hujan ya? Tunggu. Masya Allah. Ada lagi? Ya, silakan. Masya Allah. Dilempar aja Pak, mic-nya Pak. Mudah-mudahan pas kena baduke. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Ya, kalau tadi diawali dengan ilmu yang berbau politik, Ustadz. Barusan mulai dengan yang berbau hadis, sekarang juga tentang hadis, Ustadz. Terkait dengan hadis yang mu'an'an gitu, Ustadz ya.
kemudian ada hadis yang pakai haddasana. Dari segi kesahihan dan kekuatan hadis, mana yang kedua di antara keduanya lebih kuat gitu Ustaz? Kemudian apakah ada kemungkinan dari hadis mu'an'an itu adamul muwajahah gitu Ustaz? Tidak bertemunya antara si perawi dengan perawi yang di atasnya. Karena ada istilah hadis itu yang namanya mursal gitu Ustaz. Dan di antara mursal yang ditolerir adalah mursal sahabi kan gitu Ustaz. Ya. Jadi mohon penjelasannya dari Ustaz. Syukran. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, perbedaan antara at-tahdits wal an'anah. At-tahdits itu jelas lebih kuat. Penggunaannya lebih kepada hal-hal yang sudah real. Apalagi haddasana dibarengi dengan kalimat sami'na. Karena itu disandarkan kepada syai'un hissiyun. Enggak mungkin berdusta. Haddasana wa akhbarona, ada potensi haddasana itu ketemu langsung. Wa akhbarona itu mungkin ada dua orang, yang satunya ketemu tidak, satunya tidak. Makanya pakai akhbarona. Inilah perbedaan yang membedakan antara Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau Imam Al-Bukhari mensyaratkan tangga sanad itu minimal 2 dan dua-duanya ketemu. Tapi kalau Imam Muslim cukup ketemu salah satunya, yang penting terbukti mu'asarah, hidupnya benar-benar satu zaman. Adapun an'anah, ada potensi hadis itu tidak didengar langsung. Bahkan ada potensi hadis tersebut bermasalah. Makanya an'anah ini kalau diriwayatkan dari seorang mudallis, maka an'anah itu dipastikan dhaif. Kenapa? Karena ada potensi si mudallis ini menyembunyikan syekhnya yang bermasalah, mengangkat syekhnya yang tidak bermasalah, tapi nanti ketahuan dari musyahadah sama mutaba'ah. Makanya para ulama mensyaratkan 3 an'ana, atau syekhnya tersebut meriwayatkan dengan an'ana. Yang pertama, al-adalatu fir riwayah, adanya keadilan di dalam riwayat. Dari mulai al-adalatu fid din wad-dhabtu fil hifdz. Terus kemudian al-bara'atu minat tadlis. Ya. Dan kebanyakan tadlis itu pada tadlisus syuyukh. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting, liqa'ur rawi syaikhahu. Pernah ketemunya si rawi ini dengan syekhnya. Contoh Imam Ahmad dengan Imam Al-Bukhari. Enggak mungkin ada tadlis di antara keduanya, karena bahkan Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, siapa murid kamu yang paling kamu kenal, kamu anggap, ya kalau sekarang itu murid prestasi lah, 4. Di antaranya disebut tuh, yang dari Khurasan tuh, hafalannya Masya Allah, Muhammad ibnu Ismail. Itu. Tuh nih, yang satunya Ad-Darimi itu. Sangat piawai di dalam membuat satu bab-bab, dan sangat kuat hafalannya. Itu Abdurrahman ibnu Ubaidillah Ad-Darimi. Itu. Kalau seperti ini nggak mungkin, karena adanya bukti al-liqa, yaitu apa? Ketemu. Apalagi Imam Al-Bukhari sama Muslim. Bahkan Masya Allah Pak, ketika Imam Al-Bukhari mendapatkan fitnah, tidaklah tersisa muridnya kecuali 2, salah satunya yang ikut kemana-mana Imam Muslim. Hammad ibnu Salamah, dia tinggal cuma di
di Khurasan yang ikut kemana-mana Imam Muslim sampai meninggal dunia. Tinggal satu dari 3.000 dari ribuan murid. Sampai Masya Allah Abu Hatim sama Abu Zur'ah tidak merekomendasikan hadisnya Imam Al-Bukhari karena fitnah itu Jahmiyah. Bahkan anaknya Ibnu Abi Hatim yaitu Abdurrahman Ibnu Abi Hatim yang punya tafsirul Quranul Azim membela mati-matian di depan bapaknya bahwa Imam Al-Bukhari tidak seperti itu. Makanya beliau berselisih dengan bapaknya karena itu. Masya Allah. Ini ilmu masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu fitnah, dahsyatnya fitnah, Pak. Tapi Allah membuktikan kebenaran Imam Al-Bukhari dengan kitabnya yang sekarang ini, Masya Allah. Seakan Imam Al-Bukhari masih hidup di Khurasan. Seakan kitab ini baru dikarang, ditulis kemarin. Bahkan banyak buku jutaan yang baru ditulis 5-10 tahun sudah hilang dari peredaran. Ini ditulis berapa? 1.200 tahun yang lalu. Masih utuh, lebih. Imam Al-Bukhari wafat tahun berapa? Gampang Pak, 256. Itu hafalin itu aja. Itu 2, 5, 6 gitu. Naik 5 sama 6. Imam Muslim terpaut. Imam Muslim tahun berapa? Ya. Udah habis? Silakan pulang Pak, nggak apa-apa antum pulang. Karena juga melihat muka antum juga udah males ngaji begini terus. Ya mudah-mudahan ada yang nanya. Pertanyaan dari online. Oh, warnet. Oh ya sih. Kalau zaman dulu warnet. Silakan. Nah, syukran Ustaz. Ada pertanyaan dari yang menyampaikan via online. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustaz. Apakah doa yang kita panjatkan untuk suami itu tidak akan terkabul jika suami masih tidak jujur kepada istri? Serta berdosakah bila seorang suami tidak memberi nafkah batin penuh kepada istrinya? Terima kasih Ustaz. Ini kayaknya jawabannya besok di Palembang. Iya kan? Iya, judulnya apa itu? Bedah buku apa ini? Yang dibedah apa? Oke. Subhanakallahumma. Gak dijawab dulu. Apa? Gak dijawab dulu. Pertanyaannya apa itu tadi? Oh gini. Mungkin yang dimaksudkan ibu-ibu ini suaminya kawin lagi nggak ngomong, itu. Nggak apa-apa. Itu. Boleh. Apalagi zaman sekarang daripada minta izin, mendingan minta maaf. Betul kan gitu. Nafkah batin ya min huquqi an-niswa, termasuk hak perempuan itu Pak, adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizat. Bagaimana seorang laki-laki itu bisa menjadikan istrinya itu hafizat, menjaga kesuciannya, kehormatan, harus dipenuhi. Makanya Umar bin Khattab ketika mengirimkan tentara tidak lebih dari 4 bulan dibalikin. Makanya dari situ ikhwas sekalian, para ulama memutuskan laki-laki sudah dinyatakan telah menodai hak kekeluargaan kalau tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan. Enggak dikasih nafkah batin. Dosa udah. Karena dalil ini. Ya. Makanya di sini walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yaitu. Dan saya kira itu masuk ke dalam bab wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Alhamdulillah. Jadi antum punya istri
apa namanya, mencari nafkah. Kadang-kadang ada istri diajak nolak terus. Nah itu, antum punya istri Masya Allah, antum tinggal ngerawatnya aja nggak bener, kan gitu. Karena Masya Allah ya, masalah hubungan intim ini tidak diremehkan oleh Islam. Innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan itu sejelas matahari di siang bolong. Sampai wanita ketika menolak ajakan suami dilaknat oleh malaikat semalam suntuk. Betul? Karena itu. Karena litaskunu ilaiha, apalagi perempuan menikahkan untuk mencari perlindungan, laki untuk mencari ketenangan. Litaskunu ilaiha. Dan para ulama seperti Imam Ibnul Jauzi memberikan penjelasan, hubungan intim, keluarnya mani secara rutin itu akan membuahkan sehat walafiat dohir dan batin. Secara dohir, secara batin. Karena tertahannya air mani itu akan menimbulkan banyak penyakit, keluhan dan juga psikis, gitu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi mas? Cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang disampaikan Ustaz Jun.